Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimakumullah, hari ini izinkan saya berbicara tentang banyak hal tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah Allah menciptakan surganya yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, yaitu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini bukanlah diciptakan untuk orang-orang yang beriman saja, tapi khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu kita akan membahas macam-macam pintu surganya. Pintu surga di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala ada 8 pintu. Ada namanya pintu yang paling utama adalah pintu Firdaus atau surga Firdaus. Jika kalian faida sa'alta fas'al Firdaus, jika kalian itu meminta Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga yang paling tinggi. Dia adalah Firdaus. Kalau orang-orang barat mengatakan paradise. Paradise. Ini adalah Firdaus. Firdaus ini tempat yang paling mulia di antara surga-surga yang lain. Yang kedua adalah ada surga namanya Naim. Naim adalah kenikmatan. Jadi di sanalah puncak kenikmatan. Kalau memang ada kenikmatan di dunia, kenikmatan itu hanya sementara. Sementara yang namanya surga itu kenikmatannya tiada tara, tiada pernah berakhir. Andaikan kita mendapatkan kenikmatan hari ini berupa makanan, makanan itu meskipun bentuknya sama, besok akan berubah warna serta rasanya pasti juga akan berbeda, lebih nikmat lagi. Kemudian kalau memang hari ini kita mendapatkan minuman, yang kita minum hari ini berbeda dengan minuman yang akan kita minum besok. Besok lebih nikmat lagi. Inilah kenikmatan yang tiada tara di surga nanti. Ada namanya pintu salam. Salam adalah keselamatan. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian bagi orang-orang yang sabar di dunia. Kita sabar di dunia atas musibah yang menimpa kita berupa kematian orang tua, mungkin anak kita, diuji ini, diuji itu, kemiskinan bisa jadi, dan lain sebagainya. Sabar kita akan mendapatkan surga bernama salam. Selamat, selamat bagi kalian mendapatkan surga ini karena kesabaran kalian di dunia. Kemudian ada Jannatul Khuld, surga yang selama-lamanya, yang langgeng, yang abadi. Keabadian itulah yang akan kita temukan di surga nanti. Orang di surga nanti tidak pernah tua. Umurnya 30 sampai 33 tahun. 33 tahun kembali lagi ke 30. Begitu terus menerus. Maka disebut sebagai Jannatul Khuld. Kemudian ada Darul Muqamah, tempat yang ditinggali oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatun Aden, ya. Kemudian ada surga hayawan. Semuanya ini adalah artinya adalah khuld, kelanggengan. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa juga berfirman, hada dzikru wa inna lil muttaqina lahusni ma'ab. Ini adalah zikir sebagai
sebagai pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Wa innalil muttaqina lahusna ma'ab, dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kebaikan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannati adnin mufattahatun lahumul abwab, surga yang telah dibukakan pintu-pintu kepada mereka. Ada surga Aden, Jannatul Khulad. Ada orang yang dipanggil oleh surga itu jauh, perjalanan 1000 tahun bisa jadi. Dia dipanggil ke surga dan surga semuanya merindukannya, karena dia adalah orang yang ahli takwa, ahli sabar, ahli puasa, ahli zakat. Tapi ada juga yang hanya dipanggil dari satu pintu saja. Mungkin ketakwaan, mungkin dari pintu sholat, mungkin dari pintu puasa, mungkin. Inilah satu sama lain orang tidak akan tahu detik ini siapakah yang akan memanggil kita. Tapi yang pasti kalau memang kita adalah orang yang baik, amal kita baik, sholat kita baik, puasa kita baik, yakinlah Allah akan memanggil kita dari pintu-pintu, seluruhnya akan memanggil kita. Dalam Al-Qur'annya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ke surga nanti dengan berkelompok-kelompok. Ada kelompoknya orang-orang yang sering ke masjid, ada orang-orang yang sering menunaikan ibadah malam hari, salat dia, tahajudan dia, qiyamul lail. Ada orang-orang yang suka berzakat, maka dipanggillah dia dari pintu zakat. Ada orang-orang yang jihad fisabilillah, dia akan dipanggil dari pintu jihad fisabilillah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Termasuk siapakah kita? Apakah dengan keilmuan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu ilmu? Dikumpulkan kita dengan orang-orang yang pandai seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Ini satu sama lain kita harus meraba diri kita. Apakah kecenderungan kita di dunia ini? Termasuk apakah saya orang baikkah atau orang buruk? Jangan-jangan kita adalah orang yang buruk. Nauzubillah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami telah copot, telah ambil dari hati orang-orang yang menghuni surga, min ghillin, dari rasa iri dan dengki satu sama lain. Antara orang muslim penghuni surga nanti tidak ada yang namanya iri dengki. Misalkan depan rumah kita ternyata adalah tangga kita, dan orang itu luas surganya lebih luas daripada rumah kita yang ada di surga nanti, tidak ada kemudian rasa iri. Karena iri itu hanya ada di dunia dan tidak akan pernah ada iri di surga nanti. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Seperti yang saya sampaikan tadi, keselamatan bagi kalian penghuni surga atas apa yang telah kalian usahakan dari kesabaran-kesabaran yang di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, dan ini adalah surga yang penuh kenikmatan. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwa setelah kita meninggal nanti, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di benak kita itu loh lebih mengetahui rumah kita di surga daripada rumah kita di dunia. Ini menunjukkan bahwa orang muslim setelah mati itu bisa melihat surganya, bayangan surganya itu sudah kelihatan, atau bayangan nerakanya pun juga sudah kelihatan. Apakah dia akan masuk ke surga kah atau ke neraka? Sehingga ketika waktu sakaratul maut, Allah menjemput nyawa kita, Israel mengambil nyawa kita, ada seorang kemudian yang tersenyum. Kenapa seperti itu? Karena bayangan surga telah tergambar di dalam benaknya.
Tapi ada juga yang tidak tersenyum, mukanya ketakutan. Kenapa? Karena gambaran neraka telah tergambar di dalam benaknya. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran yang lain Allah juga menyebutkan ka'annahunna lu'lu' wal marjan. Mereka perumpamaan seperti halnya lu'lu' wal marjan, seperti halnya pualam. Orang-orang surga nanti seperti halnya pualam mereka. Lu'lu', intan yang murni indahnya, putihnya tidak bisa terkira bagaimana keindahan tubuhnya bidadari-bidadari surga itu. Kemudian matanya yang berbinar indah, bahkan perumpamaan mereka seperti halnya lu'lu'. Lu'lu' itu adalah permata yang sangat indah. Ketika kita melihat permata, pasti sisi sebelah kanan pasti akan terlihat sisi sebelah kiri. Begitulah yang namanya gambaran bidadari-bidadari yang akan menemani orang-orang muslim nanti di surga nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam Al-Qur'annya lagi, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai yang tawar dan selamanya akan tawar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di sana juga ada sungai-sungai yang mengalir dari susu yang sangat indah sekali. Wa anharum min khamril laddatil lisyaribin. Dan di sana juga terdapat sungai-sungai yang mengalir dari khamr, meskipun itu tidak memabukkan. Khamr di surga nanti tidaklah seperti halnya di dunia yang memabukkan, tidak, tapi enak saja, rasanya indah, nikmat, tapi tidak memabukkan. Wa anharum min asalim musaffa. Dan juga mengalir di dalamnya sungai-sungai yang dari asal. Asal ini adalah madu. Tergambar bagi kita bagaimana surga itu di bawah rumah kita ada sungai-sungai terbuat dari susu yang mengalir dari susu, ada dari madu, ada dari khamr, ada dari air biasa. Gemericiknya terdengar sampai atas rumah kita, begitu indah, menenangkan. Kalau misalkan kita bayangkan depan rumah kita ada kolam yang begitu besar, gemericik airnya terdengar sampai dalam rumah kita, begitulah keindahan surga yang menenangkan nanti. Tapi kita bisa melihat gemericik air itu langsung dari atas rumah kita, seakan-akan kaca bawah rumah kita itu, ya, lantai rumah kita kaca, dan kita melihat indahnya gemericik air itu. Allah tidaklah memberikan kita di surga nanti kalau kita minta susu, bukanlah Allah mengambilkan atau memberikan secangkir susu, tidak, atau seteko, tidak, tapi bawah rumah kita sudah ada susu di situ mengalir terus-menerus, dan boleh kita bermandi di sana, kemudian mengambil air itu dan lain sebagainya. Jamaah, betapa Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya adalah zat yang karim, Tuhan yang maha karim, yang maha dermawan. Ini kedermawan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dan di dalam surga nanti dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa apa-apa yang telah kita inginkan. Dan mata kita bila melihat apapun itu pasti akan tergambar di surga nanti. Kita pengen mobil, kita pengen mainan, kita pengen terbang, dan lain sebagainya. Semua yang kita minta pasti akan terkabul. Di surga nanti kita akan melihat burung terbang. Burung itu kita minta untuk langsung menjadi makanan, burung goreng misalkan, atau burung panggang misalkan. Maka tiba-tiba saja burung itu jatuh ke hadapan kita dan berubahlah menjadi makanan. Betapa indahnya surga nanti. Ada pohon itu merundukkan
cabang-cabangnya, buah-buahnya, sehingga kita bisa memetiknya. Sekali kita petik, kemudian pohon itu berubah lagi, ada buahnya lagi. Maka begitu terus surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa amdadnahum bifakihati walahmim mimma yashtahun, dan kami sediakan di surga nanti bifakihah, macam-macam buah-buahan. Ada apel, anggur, stroberi dan lain sebagainya. Apa yang kita inginkan pasti akan terkabulkan di sana. Ini gambaran surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.